dia sebagai pelaku, artinya bukti cukup. Hari ini Hotman Paris umumkan pelaku utama kasus Vina Cirebon, fakta baru terungkap bikin shock. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Masih mengikuti perkembangan berita terbarunya pembunuhan Vina di Cirebon, yaitu fakta baru kasus Vina Cirebon, warga bantu kesaksian Aib sebelum pembunuhan. Polemik kasus pembunuhan Muhammad Rizky alias Eki dengan kekasihnya Vina Cirebon terus bergulir. Nah, kan ini tuh polemik ya. Sejumlah fakta baru mulai bermunculan kan, seperti diungkapnya Samsuri 40, seorang warga yang rumahnya berada di sekitar Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ia memberi kesaksian, merespon kesaksian Aib yang menjadi salah satu saksi kunci dalam pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Diketahui Aib dan Dede disebut kuasa hukum terpidana mengungkap para pelaku namun tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Saat kejadian, Aib yang mengaku melihat Peggy dan kawan-kawannya melempari motor Vina serta Eki. Ketika itu Aib mengaku hendak membeli rokok di warung samping SMP 11 Cirebon atau dekat showroom cuci mobil tempatnya bekerja. Waktu tahun 2016, posisi situasi lokasi Jalan Perjuangan memang sepi, nggak kayak sekarang ramai, kata Samsuri kepada media membantah pernyataan Aib. Samsuri mengatakan saat itu warung rokok hanya ada di perempatan wilayah Pelandakan. Adapun warung yang lain biasanya tertutup pada sore hari. Tempat Aib bekerja itu menjadi perhatian setelah dua pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi dan Eko, ditangkap oleh polisi. Di depan tempat cuci mobil yang waktu itu menjadi tempat kerja Aib tidak ada warung rokok sama sekali. Bukan enggak buka, tapi memang tidak ada, ujar Samsuri. Samsuri mengungkapkan bahwa dirinya mengenal sebagian dari para pelaku yang kini telah mendekam di penjara selama kurang lebih 8 tahun. Beberapa pelaku yang dikenal oleh Samsuri adalah Hadi, Eko, Saka, dan Sudirman. Samsuri membantah pelaku yang ia kenal sebagian dari geng motor. Mereka itu kuli bangunan, bukan geng motor. Mereka kalau ada yang ngajak kerja, ada proyek, baru berangkat. Nah, selama nggak ada proyek ya mereka sering nongkrong, tapi hanya sekedar nongkrong saja. Mungkin karena pekerjaan bangunan yang kumpul saja gitu, gitaran dan sebagainya, ucapnya. Ada kesempatan itu Samsuri menceritakan kejadian sebelum penangkapan Hadi dan Eko terkait pembunuhan Eki dan Vina. Samsuri mengaku kedua terpidana itu sempat bertemu dengannya beberapa hari sebelum penangkapan. Ia mengatakan saat itu Hadi dan Eko mengatakan akan melakukan penggerebekan kepada seseorang. Kemudian saya tanya apa permasalahannya. Lalu keduanya jawab di tempat pencucian mobil tempat kerja Aib ada yang bawa perempuan diduga di mesum. Setelah mendapat informasi tersebut, Samsuri mengarahkan Hadi dan Eko melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri. Waktu itu Pak RT namanya Pak Pasra, yang saya pun ngomong sama Pak RT, beliau menyanggupi untuk ikut penggerebekan itu. Eko, Hadi, saya adik ipar saya 2 orang, sama Pak RT 6 orang dulu, sambungnya. Setelah berkumpul mereka jalan ke bengkel, mengetok pintu dan dibuka oleh Aib. Awalnya kami mengkonfirmasi, menanyakan dulu ada enggak cewek di dalam. Aib dan teman-temannya menyangkal kami enggak percaya dan kami geledah. Ada 2 cewek di dalam kamar mandi, ungkapnya Samsuri. Barulah sejumlah warga emosi. Jujur ketika melihat memang ada cewek, ada juga warga yang melempar kursi. Namun saya dan Pak RT melarang warga untuk terus melakukannya. Aksi-aksi yang merugikan. Samsuri mengatakan warga kemudian memanggil ketua RT untuk menjadi penengah. Ketua RT pun datang menanyai keberadaan 2 perempuan di dalam showroom cuci mobil tempat Aib bekerja. Bahkan katanya warga setempat mewanti-wanti Aib agar tidak melakukan perbuatan tersebut sebab katanya akan mencemari nama baik kampung. Penggerebekan itu saya tidak ingat di tanggal berapa, tapi yang jelas sebelum Hadi dan Eko ditangkap sekitar bulan Agustus lah, dekat dari peristiwa penangkapan itu tidak jauh waktu penggerebekan ke tempat cuci mobil itu baru Hadi dan Eko ditangkap. Jelas dia pada kesempatan itu Samsuri menegaskan bahwa sosok Hadi dan Eko bukan bagian dari geng motor. Keduanya bekerja sebagai kuli bangunan dan dikenal sopan kepada warga sekitar.
Saya nggak dengar adanya keributan di sini, aman saja, tidak ada kejadian, tidak ramai. Kalau ramai pasti lapor RT dan RW pada tanggal 27 Agustus 2016 di malam kejadian ya. Itulah kesaksian atau penjelasan dari salah satu warga yang berada di sekitar Jalan Perjuangan pada saat Vina dilakukan tindakan asusila, lalu dibunuh oleh segerombolan orang gitu kan. Ternyata ada pernyataan memang betul kuli bangunan tidak sesuai yang dijelaskan dalam film. Jadi ini beritanya benar-benar makin ruwet, makin rumit, dan kita pun mengikutinya itu jadi kayak bingung dan pusing pastinya ya. Kenapa kasus pembunuhan Vina ini seruwet ini gitu kan ya. Dan lagi-lagi kita cuma bisa mendoakan dari sisi keluarga Vina semoga mendapat keadilan dan kasus ini segera selesai. Sekian untuk update kasus pembunuhan Vina di channel Suara Hati Sang Istri. Support terus channel kami ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.